Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebagai makanan rohani kita. Masih dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9. Doa dari Paulus untuk jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara, ternyata untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna itu tidak mudah. Sehingga dalam doanya ini, Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Kolose supaya Tuhan mengaruniakan segala hikmat, kelengkapan hikmat, kesempurnaan hikmat, bahkan juga dengan pengertian yang benar. Tanpa hikmat yang utuh, yang sempurna, dan juga pengertian yang benar, berarti kita tidak akan dapat mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Mungkin sebagian iya, tetapi tidak mengerti dengan sempurna kehendak Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan, saudara. Betapa pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam segala situasi yang kita hadapi, tentunya ada kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalamnya, saudara-saudara. Ada maksud Tuhan. Mengapa kita sedang menghadapi satu masa, satu situasi, pasti ada kehendak Tuhan. Apakah situasi yang baik ataukah situasi yang buruk, situasi yang penuh dengan berkat, atau sedang dalam keadaan situasi yang dalam keadaan terdesak, mengalami kesesakan, ada kehendak Tuhan di dalamnya. Dan betapa penting kita untuk mengerti kehendak Tuhan agar kita dapat kuat menghadapi segala situasi yang kita hadapi. Kepada bangsa Israel, saudara-saudara, kepada bangsa Israel, Tuhan melalui Musa berkata demikian. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir, dari perbudakan, dari kesengsaraan, rumah kesengsaraan, menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang penuh dengan berkat. Tetapi prosesnya mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Apa maksud Tuhan? Di sini tegas dikatakan untuk merendahkan hatimu, supaya mereka tidak menjadi sombong, supaya mereka jangan memegahkan diri seolah-olah segala berkat yang mereka miliki dengan kekuatan sendiri. Untuk merendahkan hatimu, untuk membuat engkau insaf bahwa Tuhanlah yang berkuasa meninggikan, Tuhan juga berkuasa untuk merendahkan, Tuhan berkuasa membuat orang menjadi mulia, Tuhan juga berkuasa membuat orang menjadi hina. Saudara-saudara, di dalam segala situasi yang kita hadapi, pasti ada kehendak Tuhan. Mari kita renungkan, saudara-saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini. Apakah kita sedang menghadapi masa-masa kesesakan? Ingatlah perjalanan bangsa Israel ini. Mungkin di depan Tuhan sedang menyiapkan berkat berlimpah untuk kita. Ataukah mungkin juga saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan, penuh dengan berkat melimpah. Ingat juga, saudara-saudara, ada maksud Tuhan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Jangan kita berdosa kepada Tuhan. Jangan kita menyimpang dari firman Tuhan. Biarlah kita tetap setia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
Belajarlah mengerti kehendak Tuhan dalam segala situasi. Sampai hari ini kita terus belajar apa kehendak Tuhan. Setiap hari apa kehendak Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, saudara-saudara, kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala-galanya. Apakah masa yang sulit ataukah masa yang penuh dengan sukacita, kita akan dapat menghadapi semuanya itu. Karena kita tahu kehendak Tuhan. Dan pasti kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk pada akhirnya memberikan masa depan yang penuh harapan. Pada akhirnya damai sejahtera dan sukacita, itulah yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.